Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas materi di bab 2, yaitu tentang koordinat kartesius. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita mulai. Nah, adapun beberapa submateri yang akan kita bahas di dalam bab koordinat kartesius. Yang pertama adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang berikutnya, posisi titik terhadap titik asal atau 0,0 dan titik tertentu A, B. Yang ketiga yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, berikutnya koordinat kartesius di dalam kehidupan. Ya. Nah, di sini ada suatu artikel, ya, berita di mana pilot salah masukkan titik koordinat pesawat tujuan Sydney Kuala Lumpur mendarat di Melbourne. Ya. Jadi di sini pesawatnya tujuan utamanya adalah ke Kuala Lumpur, ya, dari Sydney. Sydney itu adalah negara bagian ataupun kota di Australia, ya. Sedangkan Kuala Lumpur itu adalah ibu kota dari Malaysia, ya. Jadi pesawat ini tujuannya dari Australia, kota Sydney ke Kuala Lumpur, ya, Malaysia. Ternyata mendarat di Melbourne, ya. Melbourne ini merupakan kota di Australia juga, ya. Jadi di sini tujuannya dari Australia ternyata masih di Australia, ya, hanya beda kota saja, ya. Jadi inilah pentingnya materi koordinat kartesius di dalam sistem navigasi pesawat seperti itu. Yang berikutnya kita sering melihat, ya, kalau bermain ke tempat-tempat wisata, contohnya kebun binatang, tentu kita melihat, ya, denah lokasi yang memudahkan kita untuk mencari lokasi-lokasi tertentu. Yang berikutnya, nah ini sering kita gunakan apabila kita ingin ke suatu tempat, ya, kita bisa menggunakan yang namanya Google Map, ya. Sini kita berangkat dari mana, lokasi awal dan lokasi akhir, tujuannya kemana, supaya perjalanan kita lancar, ya, tidak tersesat seperti itu. Nah, inilah beberapa contoh dari penggunaan koordinat kartesius di dalam kehidupan. Berikutnya, sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah suatu cara yang digunakan untuk menentukan letak atau posisi suatu objek dari sebuah titik pada bidang datar. Nah, seperti ini, ya. Digambarkan seperti ini. Apa saja bagian-bagiannya? Yang pertama sumbu horizontal atau mendatar. Nah, ini, ya, yang horizontal diberi nama dengan sumbu X, dan satu lagi sumbu vertikal atau tegak. Ini diberi nama dengan sumbu Y. Yang berikutnya, nah itu, ya, sumbu Y. Kemudian, nah itu sumbu X. Berikutnya, titik potong sumbu X dan sumbu Y disebut titik asal dan dinyatakan dengan 0 atau disebut juga titik pusat mana. Nah, ini, ya. Ini merupakan titik asal 0,0 atau titik pusat koordinat kartesius. Berikutnya ada lagi pada sumbu X, ya, sumbu mendatar ini dari 0 ke arah kanan, sini itu merupakan bilangannya positif, ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan dari 0 ke arah kiri, ya, itu
bilangan negatif. Dari mulai negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sedangkan pada sumbu Y yang tegak ini, dari 0 ke atas itu bilangannya positif. 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan dari 0 ke bawah itu bilangannya negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Berikutnya, koordinat adalah pasangan nilai X, absis, dan nilai Y atau ordinat yang ditulis dengan X, Y. Ya, seperti ini. Nah, penulisan titik koordinat itu menggunakan pasangan X, Y, di mana X-nya itu adalah absis dan Y itu adalah ordinat. Ya, jadi yang depan itu adalah X dan yang belakang itu adalah Y ya. Jangan sampai tertukar. Berikutnya, nah, posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Posisi titik pada bidang koordinat kartesius dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1, X-nya bernilai positif dan Y-nya bernilai positif. Dua-duanya positif. Daerahnya yang mana? Yang ini. Nah, titik yang berada di daerah ini merupakan titik yang berada di kuadran 1. Yang berikutnya, kuadran 2, nilai X bernilai negatif dan nilai Y bernilai positif. Nah, di mana daerahnya? Nah, daerahnya ini ya, termasuk ke dalam kuadran 2. Yang berikutnya, kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu X bernilai negatif ya, dan Y bernilai negatif. Ya. Jadi dua-duanya negatif. Mana daerahnya? Ini. Ya. Kuadran ketiga. Yang berikutnya adalah kuadran 4 ya, di mana X bernilai positif dan Y bernilai negatif. Ya, mana daerahnya? Ini. Ya, selanjutnya di sini kita akan mempelajari contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, diketahui suatu denah rumah sebagai berikut. Ya, tentukan jarak suatu rumah terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka kita harus mencari mulai dari nama tempat. Yang pertama, rumah Dina. Ya. Rumah Dina, nah di sebelah sini ya, ini rumah Dina. Koordinat dari rumah Dina, berarti kita harus mencari nilai dari X dan nilai dari Y. Nah, kita cari nilai X-nya, yaitu 4, kemudian nilai Y-nya adalah 2. Maka koordinat itu merupakan pasangan dari X, Y. Jadi 4,2, yaitu nilai X-nya 4 dan nilai Y-nya 2. Jarak terhadap sumbu X kita bisa cari. Kita lihat ya. Sumbu X itu ada di ini ya. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Sumbu X dari rumah Dina itu ada di sebelah bawah. Maka kita hitung dari rumah Dina jaraknya 1, 2 ya. 2 satuan. Maka ya jarak terhadap sumbu X kita tulis 2 satuan. Berikutnya, jarak terhadap sumbu X dari rumah Dina. Kita hitung ya. Rumah Dina, sumbu Y itu ada di sebelah kiri. Nanti kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi jaraknya adalah 4 satuan dari rumah Dina ke sumbu Y. Yang berikutnya, rumah Vika. Nah, rumah Vika itu ada di sini ya. Ini rumah Vika. Ini rumah Vika. Koordinat rumah Vika kita cari nilai X ya. Nah, nilai X-nya adalah negatif 6. Kemudian nilai Y-nya adalah 3 ya. Sehingga koordinatnya adalah negatif 6,3. Ya, ini nilai
X-nya dan ini nilai Y-nya. Berikutnya jarak terhadap sumbu X. Rumah Vika ke sumbu X. Rumah Vika itu di sini ya, sumbu X ada di bawahnya, berarti jaraknya 1, 2, 3. Ya, berarti jaraknya adalah 3 satuan. Kemudian jarak terhadap sumbu Y. Dari rumah Vika ya, ke sumbu Y itu ada di sebelah kanan ya sumbu Y ini. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti jarak terhadap sumbu Y-nya adalah 6 satuan. Berikutnya, rumah Dimas ya. Nah, rumah Dimas itu ada di sini ya. Koordinatnya kita cari ya. Nah, nilai X-nya negatif 2 dan nilai Y-nya juga negatif 2. Maka koordinatnya negatif 2, negatif 2. Jaraknya dari rumah Dimas ke sumbu X ada di atas, berarti kita hitung jaraknya 1, 2. Berarti 2 satuan. Ke sumbu Y ada di sebelah kanan rumah Dimas. Berarti kita hitung jaraknya 1, 2. Jaraknya sama ya, dan 2 satuan. Tuh ya. Berikutnya, rumah Andi ya. Rumah Andi di sebelah sini ya letaknya nih. Dari rumah Andi, kita akan cari dulu koordinatnya. Cari nilai X. Ya. Nilai X-nya 3, kemudian nilai Y-nya adalah negatif 4. Sehingga koordinat rumah Andi adalah 3, negatif 4. Karena tadi X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah negatif 4. Selanjutnya, jarak terhadap sumbu X dari rumah Andi. Rumah Andi di sini, sumbu X-nya ada di atasnya. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti jaraknya 4 satuan. Kemudian ke sumbu Y. Sumbu Y ada di sebelah kiri dari rumah Andi. Kita hitung jaraknya 1, 2, 3. Maka jaraknya 3 satuan. Yang terakhir adalah rumah Chandra. Rumah Chandra itu di sini ya, ini rumah Chandra. Kita hitung ya untuk koordinatnya. Nilai X-nya kita hitung. Nah, X-nya adalah 5. Kita hitung Y-nya. Y-nya adalah 4 ya. Sehingga koordinatnya menjadi 5,4. Sekarang kita tentukan jaraknya terhadap sumbu X. Dari rumah Chandra, sumbu X itu berada di bawahnya ya. Berarti kita hitung jaraknya 1, 2, 3, 4. Berarti jaraknya 4 satuan. Jarak terhadap sumbu X. Sumbu X itu, sumbu Y, maaf. Sumbu Y itu ada di sebelah kiri dari rumah Chandra. Kita hitung jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jaraknya adalah 5 satuan. Nah, dari tabel ini ya, kita bisa mengatakan untuk rumah Dina ya, ini contohnya rumah Dina. Ini rumah Dina berjarak 2 satuan terhadap sumbu X dan 4 satuan terhadap sumbu Y. Nah, itu ya. Begitu juga rumah Vika ya sama ya. Rumah Vika berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 6 satuan terhadap sumbu Y. Dan seterusnya seperti itu ya. Berikutnya, kita akan mempelajari ya, contoh yang kedua. Contoh soal dan pembahasan yang kedua. Masih tentang denah rumah. Nah, ini denah rumah yang tadi. Sekarang apa yang ditanyakan? Letak suatu rumah pada bidang koordinat kartesius. Kita ingat ya, letak suatu objek pada bidang koordinat kartesius itu bisa dibagi menjadi 4 ya. Ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, dan ada kuadran 4. Ini nama tempatnya terlebih dahulu. Rumah Dina. Ya, mana rumah Dina? Nah, rumah Dina seperti tadi ya. Koordinatnya tadi sudah ya, 4,2. Karena nilai X-nya adalah 4
dan nilai Y-nya adalah 2 ya tadi ini. Sudah ya. Kemudian letak kuadrannya, lihat. Nilai X-nya 4 ya, positif. Nilai Y-nya 2 ya, positif. Nah, maka letak kuadran yang nilai X-nya positif dan Y-nya positif adalah kuadran 1 ya. Berikutnya, rumah siapa lagi? Rumah Vika. Oke, rumah Vika. Tadi koordinat rumah Vika itu adalah nilai X-nya negatif 6 dan nilai Y-nya adalah 3. Sehingga koordinatnya negatif 6,3. Kita lihat nilai X-nya ini negatif ya dan nilai Y-nya positif. Sehingga letaknya itu kalau X-nya negatif, Y-nya positif, itu berada di kuadran kedua. Nah, seperti itu. Yang berikutnya, rumah Dimas. Nah, rumah Dinas ada di bawah ini ya, rumah Dinas. Kita tadi sudah tahu bahwa nilai X-nya negatif 2 dan nilai Y-nya juga negatif 2. Sehingga koordinatnya negatif 2, negatif 2. Nah, kita lihat ya, nilai X-nya negatif, nilai Y-nya juga negatif ya. Letak kuadran yang nilai X-nya negatif dan Y-nya negatif itu adalah di kuadran ketiga. Seperti itu. Berikutnya rumah Andi. Ya, Andi. Nah, ini di bawah sini ya rumah Andi. Tadi kita sudah tahu bahwa nilai X-nya adalah 3 dan nilai Y-nya adalah negatif 4. Sehingga titik koordinatnya adalah 3, negatif 4. Nilai X-nya 3 positif dan nilai Y-nya negatif 4. Negatif. Berarti letaknya itu karena nilai X-nya positif dan Y-nya negatif, maka berada di kuadran keempat. Seperti itu. Nah, rumah Chandra yang terakhir. Rumah Chandra tadi koordinatnya untuk X-nya 5 dan untuk Y-nya adalah 4. Sehingga koordinatnya 5,4. Chandra koordinatnya yang nilai X-nya positif dan nilai Y-nya juga positif. Sehingga letaknya kalau kedua-duanya positif berarti berada di kuadran ke-1. Selanjutnya dari sini, nah berarti kita bisa menyimpulkan contohnya rumah Dina terletak di kuadran 1. Berarti rumah Vika terletak di kuadran ke-2. Rumah Dimas terletak di kuadran ke-3. Dan rumah Andi terletak di kuadran ke-4. Contoh soal berikutnya, perhatikan. Gambarlah titik A negatif 2,1, B 4,1, C 4,4, dan D negatif 2,4. Tentukan A. Bangun apakah yang terbentuk? B. Luas bangun yang terbentuk. Mari kita lihat pembahasan. Siapkan terlebih dahulu ya koordinat kartesiusnya. Lalu tentukan titik-titik. Yang pertama, titik A negatif 2,1. Artinya X-nya negatif 2 dan Y-nya 1. Maka letaknya ada di sini ya. Negatif 2,1 titik A. Yang B itu 4,1. Berarti X-nya 4 dan Y-nya 1. Ada di sini ya. Titik B 4,1. Titik C 4,4. Artinya X-nya 4 dan Y-nya 4. Berarti ada di sini ya. Yang C 4,4. Berikutnya titik D negatif 2,4. Berarti X-nya negatif 2 dan Y-nya 4. Berarti titiknya negatif 2,4. Di sini ya titik D. Selanjutnya, bangun apakah yang terbentuk? Mari kita hubungkan titik-titik tersebut ya menjadi A dengan B kita hubungkan, B dengan C kita hubungkan, C dengan D kita hubungkan, dan terakhir D dengan A kita hubungkan. Nah, ternyata bangun yang terbentuk di sini bisa terlihat ya adalah bangun persegi panjang. Selanjutnya, kita akan mencari luas persegi panjang.
Untuk mencari luas persegi panjang, kita harus tahu panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut. Nah, itu ya. Panjang dan lebarnya harus tahu. Kita lihat dari sini. Panjangnya berarti dari A ke B jaraknya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jaraknya A, B itu 6 satuan. Selanjutnya, lebarnya. Di sini B ke C. Kita hitung 1, 2, 3. Berarti lebarnya adalah 3 satuan. Selanjutnya, kita substitusi panjangnya 6 satuan, lebarnya 3 satuan ke dalam tadi rumusnya ya. 6 satuan kali 3 satuan. 6 kali 3 hasilnya adalah 18 satuan luas ya. Jadi luas persegi panjang tersebut adalah 18 satuan luas. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.